Lo beli kripto karena ingin cepetan kaya, itu sih jujur. Tapi sebenarnya ada sih cara cepet kaya dari kripto. Justru beli di saat nggak ada yang mau dan tahan saat semua orang pada FOMO. Bisa nggak lo? Ada dua mitos yang membunuh portofolio investor kripto. Mitos pertama nih, saya akan beli saat harga rendah, jual saat tinggi. Realitanya, hampir nggak ada yang bisa ngelakuin itu secara konsisten. Karena saat harga rendah, semua orang takut nih buat beli. Mitos kedua, token ini pasti naik karena fundamentalnya bagus. Realitanya, di kripto itu narasi sering mengalahkan fundamental. Token tanpa narasi yang kuat jarang bertahan satu siklus. Buat pahami cara kaya dari kripto yang benar, lo perlu pahami satu pola. Bitcoin bergerak dalam siklus 4 tahun. 2013, all time high nih, 1.100-an dolar, koreksi ke 150-an dolar. 2017, all time high di sekitar 19.000 dolar, koreksi ke 3.200 dolar. 2021, all time high-nya di sekitar 68.000 US dollar, koreksi ke 15.600 dolar. Polanya sih konsisten ya selama 12 tahun, tapi mayoritas investor itu masih beli di puncak dan jual di bawah. Karena mereka tuh ikuti emosi, bukan sistem. Nah, biasanya ini saat pasar sedang dalam kebingungan, minat penonton video kripto tuh turun nih di bawah 10%. Itu bukan sinyal bahaya. Itu sinyal klasik bahwa pasar berada di titik terendah. Institusi paham soal ini. Makanya kayak JP Morgan, Mastercard, dan BlackRock tetap agresif nih bangun infrastruktur kripto justru saat retail panik dan pergi. Jadi, strategi apa dong yang benar-benar worth it? Oke, strategi pertama, dollar cost averaging atau DCA. Bukan beli saat merasa harga bagus, bukan beli saat harga moodnya pas. Beli secara berkala, setiap minggu atau bulan dengan jumlah yang sama. Kenapa sih ini worth it ya? Ya karena lo eliminasi nih faktor emosional dari keputusan investasi. Lo nggak perlu tebak harga, lo hanya perlu nih konsisten. Kedua, pahami level harga kritis untuk siklus ini. Support psikologis utama di 60.000 US dollar nih. Level terendah di awal 2026 yang menjadi batas pertahanan utama investor saat ini. Target di flash zona akumulasi di 49.000 dolar Amerika Serikat sampai 50.000 dolar. Ini zona likuiditas yang diprediksi menjadi titik balik sebelum rally akhir tahun berdasarkan data historis siklus 4 tahunan. Ketiga, dan ini yang paling penting nih, untuk strategi lo. Kripto itu bukan satu pasar ya, tapi lebih kepada kumpulan narasi. Dan narasi yang menang, yang menentukan siapa yang profit. 3 narasi utama nih di tahun 2026. Pertama, dominasi stablecoin. Target 1 triliun dolar, di mana stablecoin akan jadi lapisan utama nih penyelesaian transaksi lintas negara. Kedua, infrastruktur perpetual futures dan juga privacy. Hyperliquid atau HYPE sebagai platform trading on-chain institusional, target harganya nih, analis sebutkan 125 dolar sampai 150 dolar. Protokol privacy kayak Zcash atau kodenya ZEC untuk proteksi transaksi AI. Ketiga, catch up trade. Ethereum dan altcoin layer 1 yang tertinggal dari Bitcoin akan menyusul nih saat sentimen membaik. Jadi, apa sih artinya semua ini buat lo? Ada framework sederhana untuk navigasi kripto di tahun 2026. 1. Pahami posisi siklus, kita ada di antara koreksi dan rally akhir tahun. Bukan puncak dan juga belum bottom. 2. Eksekusi dengan DCA, bukan timing, dan konsistensi mengalahkan prediksi. 3. Pantau level kritis 60.000 dolar sebagai support. Nah, kalau 49.000 sampai 50.000 sebagai zona akumulasi ideal. Dan satu yang paling penting, cara cepat kaya dari kripto itu mitos, bos. Cara tepat kaya dari kripto itu sistematis, disiplin, dan sabar. Pertanyaannya adalah, narasi mana nih dari 3 tadi yang gue sebutkan paling masuk akal buat lo di tahun ini? Oke, seperti yang Indudak sering sampaikan, ini bukan ajakan ya untuk beli atau jual aset kripto tertentu ya. Selalu lakukan Dior. Dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.